didukung oleh Anda kembali di Metro Siang. Pemirsa, tahapan Pilkada Serentak 2024 telah memasuki fase-fase krusial. Setelah penetapan pasangan calon kepala daerah, kemudian pengundian nomor urut, besok kampanye akan dimulai. Nah, dengan dimulainya kampanye, perlu ada antisipasi atas potensi kerawanan pilkada. Lalu apa saja fakta terkait kerawanan pilkada dan bagaimana sebetulnya aturan dalam berkampanye untuk menciptakan pemilu yang damai? Kita simak informasinya yang sudah kami siapkan untuk Anda berikut ini. Jadi pemirsa, kampanye Pilkada Serentak 2024 ini akan berlangsung selama 60 hari, mulai besok 25 September hingga tanggal 23 November 2024. Untuk itu, sebagai wujud komitmen semua pihak untuk menjaga kerukunan, perdamaian, dan juga menghindari potensi konflik dalam pilkada, maka sampai dengan hari ini nih digelar deklarasi pemilu damai di seluruh daerah. Nah, deklarasi damai ini melibatkan bukan hanya penyelenggara pilkada seperti KPU, Bawaslu atau DKPP, tapi juga para peserta pilkada hingga aparat keamanan. Pada prinsipnya, deklarasi damai ini tentu diperlukan bukan sekedar seremoni, tapi untuk mewujudkan nih asas-asas pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan juga adil. KPU sebetulnya sudah mengatur apa saja larangan selama berkampanye. Nah, menurut PKPU nomor 13 tahun 2024, tepatnya adalah di pasal 57 ini tertulis ada 11 larangan dalam berkampanye. Kalau dari segi konten kita lihat pemirsa, dalam kampanye ini dilarang untuk mempersoalkan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian para peserta juga dilarang untuk menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, atau menghina calon kepala daerah lainnya, hingga dilarang menghina partai politik dalam berkampanye. Selain hinaan, dilarang juga untuk menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, ataupun kelompok masyarakat. Aktivitas kampanye juga dilarang menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan dilakukannya kekerasan. Selain itu, dalam kampanye tentunya juga dilarang ya untuk mengganggu keamanan, ketentraman, dan juga ketertiban umum, dan dilarang untuk mengancam serta menganjurkan kekerasan untuk mengambil alih pemerintahan atau kekuasaan yang sah saat ini. Kita lihat di slide berikutnya pemirsa, bahwa dalam kampanye ini juga dilarang untuk merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye, dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah maupun pemerintah daerah setempat, dilarang pula untuk menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan. Tapi ada pengecualian pemirsa untuk penggunaan larangan tempat pendidikan ini, dikecualikan untuk perguruan tinggi jika sudah mendapatkan izin dari penanggung jawab atau seperti rektor, ini dibolehkan untuk melakukan kampanye di tempat pendidikan. Tapi ada syaratnya juga, selain dapat izin, ini tidak boleh membawa atribut kampanye dan juga hanya dilakukan di hari Sabtu dan Minggu. Kita lihat larangan yang berikutnya pemirsa, bahwa dalam kampanye ini juga masih di slide sebelumnya, dilarang untuk melakukan pawai dengan berjalan kaki dan atau dengan kendaraan di jalan raya, dilarang melakukan kampanye di luar jadwal, dan yang perlu digarisbawahi adalah dilarang untuk menjanjikan dan atau memberikan uang atau bentuk pemberian materi lainnya demi menggiring pilihan dari para pemilih ataupun untuk mempengaruhi penyelenggara. Nah, dalam beberapa pemilu sebelumnya, Bawaslu sebetulnya sudah menetapkan indeks kerawanan pemilu dan apa saja bentuk-bentuk pelanggaran yang sering ditemukan. Ini yang paling banyak adalah praktik politik uang pastinya, ataupun dalam bentuk pemberian hadiah begitu untuk mempengaruhi suara pemilih. Lalu juga ada pelanggaran pelibatan aparatur pemerintah, baik itu ASN, TNI maupun Polri. Ini menjadi catatan bagi para penjabat pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Kemudian ada juga pelanggaran yang ditemukan seperti penggunaan fasilitas negara hingga konflik antar peserta atau pendukung calon. Nah, pelanggaran-pelanggaran ini tentu begitu berbahaya pemirsa, karena selain bisa mengganggu ketertiban dan keamanan, tapi juga berpotensi untuk menghambat proses pemilihan yang demokratis. Lalu daerah mana saja yang perlu diwaspadai adanya potensi kerawanan pemilu? Ini adalah 5 provinsi tertinggi dengan tingkat kerawanan pemilu atau indeks kerawanan pemilunya IKP, yaitu di Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah.
Nah, selain itu pemirsa, dalam indeks yang dikeluarkan oleh Bawaslu ini juga ada beberapa kabupaten kota yang memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi terutama di masa kampanye. Kita lihat di kabupaten mana saja. Ini dia ada di Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Malang, Kabupaten Banyumas, kemudian di Pinrang, di Bangkalan, di Kota Bau-Bau, di Kabupaten Bima, di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Pasir dan juga Kabupaten Tasikmalaya. Jadi ini adalah semacam suatu peringatan bahwa di pemilu-pemilu sebelumnya ini banyak ditemukan adanya pelanggaran di daerah-daerah ini. Tentu bukan untuk mendiskreditkan atau memberikan stigma negatif ya kepada daerah-daerah ini, tapi tentu menjadi peringatan untuk lebih meningkatkan pengawasan. Nah, pemirsa, terkait kerawanan pemilu, anggota Bawaslu RI Puadi juga memastikan bahwa pencegahan hingga penindakan pelanggaran pilkada ini terus dilakukan. Kalau berkaca pada pemilu atau pilkada sebelumnya, sejumlah kasus pelanggaran pilkada ini tertangani hingga berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Kan basis pencegahan dan penindakan. Nah, memastikan tiap-tiap tahapan penyelenggaraan ini, karena kita membuat IKP itu dengan berbagai kategori ya, mulai dari tahapan pendaftaran pencalonan, kemudian tahapan kampanye dan tahapan pungut hitung. Nah, belajar dan berangkat dari pilkada sebelumnya, tentunya kalau memberi contoh di DKI 2017, ini kan banyak yang inkrah berkekuatan hukum tetap. Karena tantangannya ini tidak hanya kaitannya dengan 1-2 kasus saja, termasuk misalkan kaitannya dengan praktek politik uang, termasuk juga pernah ada kasus berkaitan tentang menghalang-halangi kampanye. Karena sudah jelas di ketentuan pasal 69 Undang-Undang Pilkada itu berkaitan tentang larangan kampanye ini, kita ini secara masif mensosialisasikan ya kepada para pemilih untuk bisa mengedukasi lah agar potensi-potensi pelanggaran yang pada pilkada sebelumnya ini menjadi catatan kita. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.